Jadi BKP itu bimbingan kelompok. Jadi di bimbingan kelompok ini tuh salah satu layanan yang ada di BK. Nah, tujuannya itu untuk kita kayak sharing atau berbagi pendapat tentang suatu topik. Jadi kan di BKP ini ada topik bebas dan tugas ya. Nah, kalau bebas ini nanti kalian bebas milih berita apa aja. Sedangkan kalau tugas itu udah disediain sama aku sendiri. Jadi aku jabarin topik apa yang akan kita bahas. Jadi nanti baru kita diskusi tentang topik tersebut. Terus di BKP ini juga ada yang namanya asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi kalau misalkan ada yang sharing tentang privasi seseorang, jangan disebarluaskan lagi. Terus ada asas keterbukaan. Jadi kalian diharapkan terbuka dalam diskusi ini. Kayak apa yang kalian mau sampaikan aja. Terus ada asas kegiatan. Nah, kalian diharapkan juga aktif dalam kegiatan ini. Jadi apa yang kalian pikirin boleh kalian sampaikan. Terus ada asas kenormatifan. Kenormatifan itu kalian dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar atau kurang sopan, terus pukul-pukul temennya itu nggak boleh. Jadi harus saling menjaga sopan santun selama kegiatan ini. Nah, terus ada kerahasiaan, kenormatifan, kegiatan, keterbukaan. Nah, oke. Jadi cara pelaksanaannya jadi aku ambil BKP tugas. Jadi nanti aku ceritain tentang topik yang akan kita bahas. Terus nanti kalian diminta untuk berpendapat tentang topik tersebut. Ya, jadi di sini aku posisinya itu sebagai ketua ini ya di dalam BKP ini. Kalau kalian itu sebagai anggota kelompok. Jadi jadi pokoknya nanti setelah aku jabarin topiknya, nanti aku minta kalian untuk berpendapat mengenai topik tersebut. Terus selanjutnya itu nanti kita masuk sesi perkenalan. Kenalkan, nama aku Alia Ratidisma. Kalian bisa panggil aku Alia. Aku dari Universitas Ibnu Khaldun, semester 6 di Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, sama kayak Ustazah Putih. Terus selanjutnya sebelum kalian kenalan, ada yang mau ditanyain dulu gak? Tinggalnya aku di Drama Gaksono, tapi ngekos di Budi Agung, dekat kampus. Ada lagi? Hah? Capek, tapi seru. Tapi berapa? Serunya bisa bebas main. Maksudnya enggak, kan kalau di SMA kita masih nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau di udah kuliah tuh lebih luas gitu. Kita mainnya bisa ke rumah temennya di sono, banyak kenalan dari orang mana-mana. Kayaknya ada pusing apa ya, sama aja sih kayak kalian pesantren, kalian sekolah pusing. Tapi selama kita punya teman-teman untuk sharing, untuk belajarin ini nih, kita kalau nggak bisa gimana caranya, jadi nggak terlalu pusing kalau ada temen kayak bestie. Udah? Oh, belum. Belum terlihat ya. Boleh siram nggak? Dikit aja, dikit. Deket aku aja, deket aku. Oke, lanjut ya. Sekarang kalian yang perkenalan, oke? Jadi perkenalannya itu ada yang namanya rangkaian nama. Jadi nanti kalian nyebutin nama lengkap sama nama panggilan. Jadi misalnya kita mulai dari sini. Nanti sebutin nama lengkap, nama panggilan, lalu lanjut orang kedua sama nyebutin nama lengkap sama nama panggilan, tapi sebutin nama panggilan orang sebelahnya. Begitupun lanjutan. Jadi nanti yang paling sini semua. Nanti kan kedengar. Iya, yang terakhir nanti yang paling banyak nyebutin nama
Selanjutnya Ini dulu. keren. Kenapa kita terakhir? Rajib. Sebut. Nggak kenal. Tadi udah dengar sih. Ini Anin kan, Naila, Dinda. Ingat ya? Ingatnya di sini aja kalau udah keluar. Jangan kenalan nanti. Oke, selanjutnya. Enggak, ini dulu ulangin dulu coba. Karena sebelah sana ada Dinda. Selanjutnya. Misalnya Gila Aida itu makan. Jika aku libur, maka aku pokoknya harus melenceng. Tapi nggak boleh tahu kemana gitu. Kalau saya harus bisa buka. Jadi nanti pas kita bayarkan dari ini bukan ada lagi tidak angin, di samping angin ada Naila, di samping Naila ada Iya, benar-benar. Jadi Oke, ini contohnya ya. Jadi contohnya Naila, Dinda, kamu pikirin namanya. Azlam, Najib, Azlam, Jika aku bermain, Gani, Radi, Gani. Gani. Oke. oke, gitu. Gani, Jadi Azlam. melenceng gitu boleh. Bebaskan dari namanya. Rajib. Oke, udah pikirin. Oke. Selanjutnya kita sebelum memulai Kita mulai ya. kegiatan intinya, aku ada ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya itu cluenya salah di mulut, betul di tangan. Jadi nanti aku kasih soal matematika yang gampang aja, kayak 1+1, 2+2. Nah, kalian jawab ya, 1+1 salah di mulut berarti 3, tapi yang benernya itu di tangan. Gini, 1+1 3. Oke? Tahu? Kita mulai dari 1+1. 3+2. Udah. 3+1. Salah di mulut, bener di tangan. Oh, Oke, udah ya, ulang. 1+1. 5. Oke. 2+1. 2+1. Mau sekali lagi? Sekarang agak pakai 2 tangan. Dari sini ya. 5+1. Bener. Oke. 5+2. 5+4. 9+1. Oke. 8+1. Sekali lagi. 7+1. 6+1. 10. Udah, oke. Karena semua udah fokus, bisa ya kita mulai ke kegiatan intinya. Jadi aku akan pakai topik tentang gubernur yang menyatakan kalau siswa yang bermasalah itu kayak bermasalah entah itu tawuran, minum-minuman, pokoknya yang bermasalah itu ke barak militer. Ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu? Udah tahu semua. Jadi aku nggak usah jabarin lagi karena semuanya udah tahu kan. Udah kan? Ada yang belum tahu? Oh, belum tahu. Jadi ketetapan gubernur terbaru itu di SMP dan SMA ya. Itu tuh kalau ada siswa yang bermasalah, entah itu tawuran, entah itu sering melanggar aturan lain-lainnya, itu akan dikirim ke barak militer untuk pembinaan kayak
ini gimana? Oke, dari dulu. Bagus. Kenapa? Positif. Ada masalah ini. Kayaknya bagus ya. Selanjutnya. Kan maksud gue. Boleh pro, boleh kontra tentang pendapat kalian tentang ini. Gak apa-apa. Keluarin aja. Jadi bagus. Oke, jadi udah 2 suara ini mendukung ya, bagus. Oke, selanjutnya. Saya sih ada mendukung, ada enggaknya sih. Coba jabarin. Tapi kalau mendukung itu ya bagus karena bisa ngurangin kemungkinan ada pelajar kriminalitas gitu. Kalau misalnya kita mendukung itu kan dari yang saya lihat katanya maksudnya itu ada maksudnya itu. Jadi kayak susahin orang tua yang anaknya beranda tapi dia orang tua. Oh, oke. Jadi dikirim ke barang itu bayar. Dari yang saya dengar ada biaya. Ada lagi? Udah itu. Dinda. Ya nggak ada banyak murid yang ya, tapi kalau masih dapat itu lagi cuma Oke, selanjutnya Naila gimana? setuju aja sih. Kenapa? Setuju aja ya. Kalau misalnya tergantung ada yang mau berubah gitu, dia mau lagi kelakuannya jadi kalau misalnya masih pengen ya terus aja gitu. Terus itu tergantung ketahuan atau enggak kan. Kalau misalnya ketahuannya dimasukin, kalau misalnya enggak ya dia ada terus. Udah gitu. Ada lagi? Udah. Apa ya, dari semua pendapat ini pasti ada pro dan kontranya ya. Setiap usulan, setiap hal itu pasti ada pro dan ada kontranya. Yang tadi pronya kayak bisa jadi emang dengan dikirim di sana tuh kan tentara tuh disiplinnya kayak harus keras gitu kan, kayak harus gini. Jadi mungkin itu salah satu apa yang positifnya, tapi ada juga yang negatifnya. Kata ya Allah, Gani kayak kalau misalnya biaya malah mending kalau orang tuanya itu punya gitu kan. Kalau misalnya yang orang tua punya kan malah nambah beban lagi, nambah masalah lagi. Terus apa ya, banyak juga dari pejabat-pejabat juga yang kontra kan ke pendapat ini tentang gagasan yang ke barat. Menurut aku pribadi juga apa ya, ada pro dan kontranya. Kalau kontranya itu kayak alasan orang bandel kan beda-beda nih, entah itu dia karena di rumahnya nih anak broken home atau apa, jadi dia memilih jalan, oh gue mau minum nih, gue mau tawuran gitu kan. Ada yang misal ikut-ikutan teman, ada yang karena pokoknya macam-macam. Jadi nggak bisa diselesain tuh pakai satu cara nyelesain. Kalau misalnya dia berantemnya menjadi apa, siswa yang bermasalahnya karena misalnya di rumahnya dia broken home, kayak nggak suka diperhatiin orang tuanya, kurang apresiasi gitu, itu kan kalau dikirim ke barang militer apa gitu kan, yang tentaranya kan bukan psikolog, bukan konselor yang nggak bisa apa ya, mengubah pola pikirnya dia. Jadi mungkin hanya di fisiknya gitu kan, dilatih supaya disiplin, tapi di dalam perasaannya dia tuh nggak tersampaikan kayak. Jadi itu
ada negatifnya, gimana dampak positif? Kira-kira dampak positif apa yang muncul ketika siswa itu dikirim ke barak? Coba ada yang mau mulai duluan? Kalau saya dapat positifnya bukan lebih ke orang yang mencoba, dampak positifnya itu lebih ke orang tua yang masuk ke ini dia ngerasa kayak anak yang berani berangkat jadi mulai berubah. Ini dampak positifnya bukan yang masuk ke barak, tapi yang masuk ke barak. Ada lagi yang belum baik? Tetap gimana? Enggak, pendapat menurut kalian nih apa aja bebas? Sama. Yang udah pakai baru keluar dari baru tuh gitu dibebasin banget. Masuk balik ke keluarganya lagi. Jadi kemana-mana. Iya, keluarga kayaknya belum ada apa ya hasil yang signifikan, maksudnya hasil yang udah banyak, hasilnya tuh belum bisa dilihat soalnya kan setahu aku di berita-berita kemarin tuh ada beberapa yang udah di rumah, udah ke rumah lagi, udah dipulangin soalnya dia udah berapa ya, berminggu-minggu apa ya, berarti itu masih percobaan gitu. Soalnya ada, aku lihat di internet tuh ada yang udah pulang disambut mamanya gitu, Tapi pas dia pulang ada perubahan sikap gitu. belum bisa dilihat sih soalnya baru banget, jadi kan belum tahu nih anak berubah atau enggak, jadi harus dilihat beberapa saat lagi, beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan baru hasil pastinya tuh keluar. Soalnya kan ini dulu masih percobaan, belum ada hasil pasti yang bisa dilihat dan keluar. Gimana? Jadi balik lagi ke orangnya ya, mau dia dibawa ke barak atau enggak. Kalau misalkan memang dia nggak ada niat untuk berubah atau dia apa ya mau berubah, nggak usah dikirim ke barak, bisa gitu. Jadi orang orang baik. Begitupun sebaliknya, kalau dikirim di barak udah di tentara pasti keras gitu kan, kayak ayo mau sekeras apa kalau di dalam dirinya dia masih tetap pasti itu bakal berubah. Ada yang mau nambahin? Di barat soalnya Kayaknya ada dong. Iya, tapi nggak se-full di sekolah. Cuma kayak fisik dan belajar pembinaannya gitu loh. Kayak bukan belajar kayak sekolah pelajaran matematika ini, tapi lebih ke biar perilaku mereka tuh berubah. Mungkin kayak dibimbing gitu, pembinaan. Tapi pendapat aku pribadi pun kayak kan ini yang murid bermasalah ini kan perilakunya udah menyimpang kan, maksudnya harusnya kan yang kalau yang benar tuh sesuai aturan ngikutin, nggak melanggar. Dengan dikirim tentara itu kan pendidikan nih, siswa tuh kan pendidikan di sekolah, dengan dikirim ke tentara itu kan tentara nggak belajar untuk mendidik siswa, benar kan? Jadi ada mungkin yang guru-gurunya tentara, tapi kan nggak mungkin semua siswa itu diajar sama bukan diajar ya, lebih ke dibinanya tuh sama yang atasan yang atasan paling tinggi gitu pangkatnya. Jadi menurut aku pribadi pun tentara tuh nggak dirancang untuk ini belajar siswa gitu, bukan kayak guru. Nah, terus menurut kalian nih, ada nggak cara ketika nih anak kan di jalan banyak banget kan anak yang melanggar kayak tawuran, apalagi di STM gitu. Paling lihat nggak usah tawuran deh, kayak sering bolos ke sekolah, keluar sekolah. Itu menurut kalian gimana cara nanganin hal tersebut selain
kalau ngeliat-ngeliatin yang dia suka kayak misalnya di belakang. Ada lagi? Oke, ada gimana? Gak apa-apa, apa aja. Tuh. Cowok-cowok ada lagi selain mengarahkan ke hal yang lebih positif gitu. Iya nggak? Jadi gitu kan tadi. Ada lagi kira-kira apa? Kalau kalian jadi guru terus kalian ngajar orang yang siswa yang melanggar aturan gitu, kalian sebagai guru akan melakukan apa? Dan kalian iya, bebas apa aja yang ada di pikiran kalian aja ungkapin. Kalau saya sih mikirnya gini, kalau misalkan masalah, kan salah satu faktor perubahan itu kan lingkungan. Kenapa dalam masalah dimasukin ke satu kelas yang isi anak semua? Tapi ada yang bilang begini, itu bakal malah jadi virus. Tapi kenapa dia nggak bisa kalah dengan menjelaskan di mana yang jadi kemungkinan besar kita bisa misalnya dimasukin yang satu kelas itu full anak bayi semua. Jadi bisa jadi apa? Jadi dia Jadi karena di lingkungan dia pada baik, jadi siapa tahu dia ikutan gitu. Apa aja gimana? Ngelakuin hal kenapa sampai kalau kalian bisa dicap nakal gitu. Kayaknya ini ya apa? Kan aku pribadi belajar BK ya. Awalnya pun di sebelum masuk BK kayak apa sih itu SBK tuh ngapain aja sih? Misalnya pas aku SMP BK-nya di ruangan aja gitu loh, nggak ada siswa yang ayo gini. Jadi aku menganggapnya kayak ih BK kayaknya enak diem aja di ini. Setelah aku masuk dan tahu kayak tugasnya tuh harusnya nih kalau menurut aku pribadi semau menanganin siswa-siswa yang bermasalah itu bisa dirubah dari sistem pendidikannya dulu. Sini kan guru BK tuh bisa aja nanganin yang bermasalah ini, kayak kalau sekolah ada guru BK yang benar-benar menangani masalah itu kan kalau bermasalah nanti kalau tugasnya kalau guru BK-nya benar-benar dari BK dan ngerti paham kalau sikap orang yang melanggar itu tuh kenapa dia bersikap gini tuh karena ini itu kan dicari tahu kan penyebabnya sampai ke akar-akarnya dan solusinya tuh ada gitu. Nah kalau misalnya di setiap sekolah ada guru BK, bisa gak kira-kira menurut kalian dengan banyak kan di sekolah pasti ada aja ya setiap kelas tuh siswa yang rada-rada bandel gitu. Dengan adanya guru BK kan yang nanganin, yang ngebantu, yang merubah siswa tersebut ke jalan yang lebih, sebenarnya nggak cuma ngurusin orang yang bermasalah, tapi guru BK pun kayak misalnya kalau kalian bingung mau jurusan selanjutnya tuh kalian mau kemana, minat kalian tuh kemana, bakat kalian tuh apa, itu bisa juga dibantu oleh guru BK. Kalau misalnya ada nih guru yang tugasnya tuh untuk membimbing murid-muridnya tuh kamu tuh cenderungnya kesini, kamu minatnya kesini, kira-kira bakal lebih ini nggak, tingkat siswa yang melanggar tuh bakal turun atau enggak? Ada lagi yang ini case lain kan menurut aku kalau guru BK-nya ada dan berperan sesuai sama orangnya gitu kan, nggak yang cuma ada guru BK tapi yang ya udah gitu bukan masalah saya gitu. Kalau misalnya ada dan dia berperan sesuai dengan
mengurangi tingkat siswa yang bandel ini supaya tidak usah dikirim ke barak gitu. Kurang. Bisa, soalnya biasa orang-orang yang benar yang benar masalah itu dia juga kan ada hal kayak misalnya saya mau masuk jurusan apa sih nanti dulu itu orang-orang datang Gimana? Setuju atau ada kayaknya lebih baik gini deh kayaknya lebih baik gini. Kalau misalnya memang aman gitu kan BK-nya juga. Kan balik lagi ke sesuai perannya gitu kan, kayaknya nggak dibenarkan mau dia siapa guru apa atau kepala sekolahnya atau siapa, kalau misalnya udah main tangan kayaknya nggak bisa dibenarkan gitu kan, mau dia bandel apapun kayaknya nggak bisa dibenarkan. Dan dia harusnya tuh kalau dari yang aku pelajarin ya selama ini tuh kayak kita tuh tugasnya salah satunya itu tadi yang ngurusin siswa yang kurang apa ya, tidak siswa yang melanggar gitu, yang ada bandel, tapi juga ini yang siswa yang membantu, yang siswa nggak bermasalah pun dibantu. Tapi kan di belajar di kelas dan prakteknya kadang beda ya. Maksudnya banyak pun guru BK sekarang tuh di lulusannya bukan lulusan dari BK, kayak dari manapun, dari psikologi. Nah, dari psikologi pun, dari psikologi dan BK kan kalian memandang nggak kalau misalnya guru BK kalian lulusan psikologi sama lulusan BK, nah, kalian yang paling terpercaya dari mana? Jujur psikologi. Menurut kalian? Faktanya dari kita cara belajar pas S1-nya itu tuh kalau BK belajar tentang kita masuk kelas, kita nanganin siswa-siswa, pokoknya kita belajar jadi guru selain guru BK itu kayak apa ya, guru biasa, jadi kita nanganin siswa tuh udah biasa. Sedangkan kalau di psikologi ini nggak belajar ke sekolah, nggak tahu kayak bikin program buat siswa gimana, meskipun aku pun awalnya gitu kayak ini psikologi nih kayaknya lebih terpercaya dari BK gitu kan, kayak psikologi keren. Padahal kalau di sekolah itu apa ya, ada perannya. Yang di sekolah itu harusnya dari BK konselor gitu. Kalau psikologi itu ya nggak belajar tentang mengelola apa ya, program-program yang ada di sekolah. Jadi kadang nggak relevan dengan program-program sekolah juga. Kita itu kayak bikin program apa ya, klasikal yang di sini ada guru BK yang masuk kelas gitu. Jadi, nah perbedaan kecil yang bisa kita lihat itu dari situ, kayak kalau BK belajar pas S1 itu belajar di sekolah-sekolah, kayak kita tahu cara ngajar tuh gimana, nggak tahu cara nanganin masalah aja, tapi gimana kita kayak bawa materi gitu, kayak materi pelajaran, kayak matematika nih hari ini misalnya aljabar gini-gini, jadi kita pun belajar untuk ngajar gitu. Sedangkan kalau di sekolah itu emang arahnya tuh awalnya kan jadi psikolog, bukan di sekolah. Kalau sekolah kan konselor sekolah dari BK. Terus nih menurut kalian ya, kan tadi balik lagi ke yang barak, menurut kalian siswa-siswa yang dikirim ke barak, perasaan mereka tuh kira-kira gimana? Oke, dari sini dulu. Boleh dari sini. Gimana? Oke, dari siapa? Dari dulu. Nolak. Terus ada lagi? nolak ya, ibaratnya merasa terpaksa.
Mediasi juga terkasih. Segitu ya. Oke, pikirin dulu. Selanjutnya. Nanti ya, harus ada ya jawabannya. Aneh dong. Aneh gimana? Jadi orang yang belum tahu lingkungannya ya. Teman-teman. Saya pasti jalan pasti. Tidak boleh salah ya. Mungkin dia masih biasa-biasa aja. Apa nanti kalau sebenarnya jadi dia udah kaget ngomong besar-besarnya nanti. melihat lingkungannya, apalagi pas sudah beberapa hari di sana, pasti ngerasa Ini kalau nanti otak untuk beda dia banget. pernah Beda kayak dari apa yang juga kan? biasanya. Gitu. Oke. Kak, kesannya tentang dia dan kesannya boleh tentang boleh tentang boleh tentang orang tua, boleh tentang kehidupan orang lain. Oke. Kayak Ricky belum siap dari kita dulu. Juga kalau misalnya emang mau dibawa ke barak, dia tuh diajarin bertahan Terus kalau kesannya? kayak disamain sama yang lain gitu. Jadi bertahan dan dikit-dikit jujur. Jadi pakai sama tes. Oke. Oke, baik. Kira-kira ada nggak yang dia bakal seneng kalau dikirim ke Bali? Enggak sih kayaknya mah. Tapi pasti ada ya, enggak semua pasti ada orang yang kayak pengen berubah gitu, cuman dia masih belum bisa. Tapi harus baju kali ya. Oke. Jadi menurut kita kalian nih, pokoknya nggak ada yang apalagi awalnya tuh terpaksa gitu kan, nggak atas kemauan sendiri, tapi faktanya ada loh yang dia seneng dikirim ke barak karena apa ya, di rumahnya tuh dia mama bapaknya kerja, jadi dia nggak ada yang ngurusin, jadi ya udah mending gue di sana aja rame-rame ada kegiatan gitu. Itu beneran ada ternyata. Videonya. Ada yang ya di interview gitu, pokoknya ada bener ada. Jadi kan itu bukti kalau apa ya, alasan dibalik dia nakalnya itu karena bisa jadi karena keluarganya. Jadi kalau dia betah di barak daripada di rumah kan bisa jadi alasan nih kan, masalah awal masalahnya muncul. Nah, terus kalau misalnya teman kalian ada yang alami, ada yang jadi siswa yang dia tuh tawuran, dia bolos, dia pokoknya bandel, apa kira-kira yang akan kalian lakukan kepada teman kalian? Gimana? Oke, terus selain kurangin ada lagi? Ada lagi? Udah? Ini gimana? Kalau masih bersama saya rubah pakai tangan. Udah? Kalau masih bersama saya rubah pakai tangan. Ada lagi? Gimana? Bisa? Nanti akibatnya gini, nanti bisa penyesal juga gitu. Ikut kalian dari positif aja. Bolos
batunya sendiri ketahuan sama pengurus dan lain-lain, ada yang berpendapat kalau ajak bukan ajak, maksudnya kasih tahu, nasehatin kalau gitu nanti gini, kalau gini. Nah, selanjutnya terakhir nih, kalau kalian di posisi orang tuanya, tapi ini posisinya bukan yang keluarga broken home gitu ya, tapi dia tuh udah bandel gitu pas anaknya dikirim ke barang, gimana perasaan kalian sebagai orang tua? Kan ada ya yang sampai nggak setuju kayak nggak boleh itu melanggar hak asasi manusia gini. Tapi ada juga yang setuju. Gimana? Kalian kalau kalian sebagai orang tua yang anaknya dikirim, kalian bakal apa? Jangan sampai datang cuma dasarnya orangnya mau ada. Lain? Sama mentalnya ya Pak. Lagi? Oh jadi anaknya lagi berantem mewah. Oke. Saya dulu gimana? Bunda punya anak ini. Kamu sedih terus. Atau kayak bakal sedih kayak iya anakku dikirim ke barat, atau kayak ya udah lah, lu kirim aja ke barat selama itu bakal merubah dia ke jalan yang baik, silakan yang penting enggak nanti datang ininya. Biar dia dikurung aja sih dikurung. Lagi oke, jadi kalau aku pribadi ya kalau anak apa ya, kita tuh kalau nanti kelak jadi orang tua sedini mungkin untuk menanamkan kayak kalau ini tuh nggak boleh loh, kalau ini tuh boleh, ini nggak boleh, nanti kalau kamu lakuin ini nanti dampaknya bakal apa, jadi sedini mungkin, jangan pas udah gede baru diajarin. Kalau gede kan dia udah punya keinginan sendiri kan, kayak gue mau ini terserah aku. Kalau misalnya ditanamkan kayak gitu dari sedini mungkin, dia udah apa ya, pikirannya tuh udah oh ini tuh tahu, oh ini tuh gini gitu. Ada yang mau nambahin nggak terakhir sebelum kita tutup kegiatan apa ya, tentang barang atau kita sebagai orang tua atau kita siswa, apa ya, point of view bebas sebagai penutup. Gimana? Ada? Boleh. Kalau misalnya jadi pakai tangan boleh nggak? Pakai apa? Kalau misalnya jadi pakai tangan tuh jatuhnya boleh nggak? Apa ya? Kayaknya balik lagi ke orang tuanya ini. Mau di orang tua mau di sekolah, kalau misalnya jadi pakai tangan tuh boleh nggak? Kalau menurut aku berlebihan, apalagi sekarang kan apa-apa viral. Kalau takutnya ketika kita menggunakan tangan itu malah jadi bumerang kepada diri kita sendiri, entah itu jadi guru atau orang tua. Karena kan nanti kalau misalnya kita guru terus kita main tangan ke muridnya, terus ada yang lapor atau apa, jadi nanti meskipun kan zaman dulu tuh ada kan kayak orang tua yang tek gitu kan, masih biasa gitu. Jangan sekarang tuh kan masih apa ya, orang tuh kalau melihat kayak gitu sensitif gitu, kayak gak boleh loh, gak boleh gitu-gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing anggap itu tuh normal atau enggak. Karena kan kita nggak bisa, misal kita jadi orang tua
emang cara misalnya orang tuanya emang cara mendidiknya kayak gitu, tapi itu tuh efektif gitu, dan buat anaknya enggak dia tuh trauma atau menimbulkan efek samping. Selama enggak menimbulkan efek samping, menurut aku kayak oke, selama itu efektif dan anaknya tuh ngerasa kayak ih orang tua gue mukul gue gini, jadi dia entah itu trauma atau apa yang muncul, selama itu enggak ada, kayaknya oke gitu. Menurut Gani gimana? Ini dari yang saya tahu, dari yang saya pelajari itu yang ada yang nyebutin bahwa mengenai tangga dan dulu. Ada lagi? Gimana? Mungkin kita cukupkan aja ya. Ada yang mau ngebahas, ada lagi pendapat yang mau diungkapkan atau apa sebelum kita tutup? Udah? Oke. Mungkin kita cukupkan aja ya. Sebelum kita tutup, aku ada ice breaking lagi. Jadi ini beda dari yang tadi. Clue-nya itu oke. Jadi nanti kalian ikutin apa instruksi apa yang aku suruh. Tapi clue-nya itu oke. Jadi nih, oke, pegang kuping. Oh ya. Kalau misalnya pegang kuping, pegang atau enggak? Jadi kalau ada oke, pegang mulut. Terus kalau misalnya enggak ini, pegang kuping, pegang atau enggak? Oke ya. Oke, pegang hidung. Oke, pegang mata. Oke, pegang alis. Pegang mata. Apa sih? Nggak pegang apa? Oke, jadi ini kayaknya kurang ya. Hitung aja, berhitung. Jadi intinya hitung bunga. Jadi setiap kelipatan genap itu nggak sebutin angkanya, tapi bunga. 1 bunga, 3 bunga. Jadi sampai berapa ya? 20. Oke. Dimulai dari sini. Mantap. Jadi yang bunga itu yang genap, yang bunga. Oke. 1, 2, 3. Tiga, dia ngomong tiga. Genap bunga, iya, genap bunga. Kan 3, 4, 4 itu kan genap di lambungan. Itu 18 tuh. 19. Ini 18. Sekali lagi. Kalau cepet ya. Kalau nggak cepet, hukumannya nyanyi. Oh enggak. Mulainya dari Gani. Mulai 1 ke sini. 7. Oke, lanjut. Berapa? 17. Apaan sih? Iya, Berapa tuh? berapa? Oh iya, 17. 17.
Udah. Mungkin kita cukupkan aja kegiatan kita hari ini. Makasih untuk sudah